Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma min khairil ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-ayat sadaqallahul azim. Hadirin hadirat mukminin rahimakumullah. Di tempat yang mulia ini, mari kita sama-sama memuja kepada Zat yang Maha Kuasa. Allah Maha Pengasih yang tiada pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang. Salatullah ma'asalamullah kita sanjungkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khotib pun berwasiat, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Hadirin wasimatan mukminin rahmatullah. Di dalam mukadimah khotib membacakan ayat Al-Quran, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan. Apa yang disebut dengan perhiasan, saudara? Yang disebut dengan perhiasan adalah sesuatu yang dipandang menarik, pengen dijadikan hak milik. Sesuatu yang pengen dijadikan hak milik, dipandang menarik adalah perhiasan. Rumah perhiasan, mobil perhiasan, motor perhiasan, aksesoris rumah tangga perhiasan, bahkan termasuk anak adalah perhiasan. Maka banyak orang yang hartanya berlimpah ruah lantaran tidak punya bocah, rumah tangga bisa jadi pecah. Rumah tangga bisa jadi pecah cuma sekedar tidak punya bocah. Sebab apa? Rupanya bocah dijadikan perhiasan. Oleh karena itu, saudara, sebagai orang yang beriman, jangan sekali-kali menjadikan anak perhiasan dunia saja, tapi jadikanlah perhiasan dunia akhirat. Wal baqiyatus shalihat, kekayaan yang abadi, yang kelak bakal nopang kehidupan orang tua ketika orang tua senja, yang kelak bakal mendoakan orang tua ketika orang tua tiada. Sebab banyak saudara di zaman sekarang orang tua yang menjadikan anaknya cuma sekedar perhiasan dunia. Dimanja-manja mereka, dipuja-puja mereka, dipuji-puji mereka, kebutuhannya kita tunaikan, apapun keinginannya, hajatnya kita selesaikan. Bahkan ketika sekolah pun tidak tahunya kita antar mereka biar tidak enter kebutuhan dari mana aja kita samber. Yang penting kebutuhan anak beruber, anak jadi pinter, hebat, sukses jadi dokter, akhirnya punya mobil luar biasa Fortuner. Tapi apa yang terjadi? Kelak bukan yang urus orang tua yang benar, malah justru kebalikan. Sebab apa? Rupanya kita telah menjadikannya sekedar perhiasan dunia, saudara. Hadirin wasimatan mukminin rahimakumullah. Banyak orang tua yang sengsara lantaran mereka salah langkah. Cara membahagiakan anak cuma
sekedar bahagia di alam dunia. Mereka tidak mengenalkan diri anak kepada Allah. Mereka tidak mengenalkan diri anak kepada Nabi-Nya Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengenalkan Al-Quran padanya. Bahkan ketika secara fisik kita lihat saudara, ketika anak kita sekolah umum dan sekolah madrasah, kita lihat perbedaannya signifikan. Ketika sekolah umum, buku berapa ratus ribu kita bela-bela kita belikan untuk anak kita. Tetapi ketika anak kita ngaji Iqra satu pun sampai robek-robek tidak kita pikirkan saudara. Maka ini adalah bukti bahwa kita lebih mengedepankan anak kita perhiasan dunia daripada perhiasan akhirat. Maka sungguh ketika kita menjadikan anak cuma sekedar perhiasan dunia, sengsara hidup kita saudara. Berat rasanya kita jadi orang tua. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatis salas. Dalam kandungan begitu repot orang tua kita. Dalam kandungan begitu sengsaranya orang tua kita. Dalam kandungan begitu luar biasa susah deritanya orang tua kita. Berapa lama? 9 bulan lamanya sengsara ngandung anaknya saudara. Apakah sebatas itu kesengsaraannya? Tidak. Ketika melahirkan berada nyawa, darah berjajaran, keringat bercucuran. Yang terpenting bagi orang tua, anak bisa melihat alam dunia meskipun nyawa menjadi taruhannya saudara. Apakah sebatas itu kesengsaraannya? Tidak. Fa'akrimu auladakum, dibesarkan anak penuh dengan kasih sayang, digendong penuh dengan kasih sayang, dipangku penuh dengan kasih sayang, disuapin penuh dengan kasih sayang. Terkadang ketika digendong, kencing digendongan, dipangku merah, dipangkuan, disuapin muntah di tubuhnya orang tua. Apakah orang tua marah melihat tingkah anaknya? Tidak. Tersenyum sumbing. Apakah kesengsaraannya sebatas itu? Tidak saudara. Ketika anak sakit begitu hebatnya orang tua, intensif menjaganya, tentukan lisannya meminta munajat kepada Allah. Allahumma mudhibal bas, ya Allah, angkat penyakit anak hamba, berikanlah sembuh dan sehat untuknya. Tapi ketika tidak pun sembuh, apa yang menyentuhkan tanpa disadari? Lisannya mengucapkan kalimat, ya Allah, sekian lama anak kami menderita, angkat penyakitnya ya Allah. Andaikan engkau tidak mengangkat penyakit anak hamba, alihkan penyakit anak hamba kepada hamba. Hamba rela menanggungnya ya Allah. Yang terpenting kesembuhan dari anak hamba. Begitu hebat dan luar biasa perjuangan orang tua untuk anak saudara. Kita tidak sadar. Qad kabura sinuka wa raqa juntuka wa daqa idhamuka. Ketika kesenjaan tiba pada orang tua, tulang sudah semakin rapuh, mata pun mengkeriput, kulit pun mulai mengkeriput, mata saya rambut memutih, jalan pun terkadang sulit dilakukan oleh orang tua. Wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalqi afala yaqilu. Penyakit pikun pun datang kepada mereka, berak di kasur, kencing di kasur, makan di kasur, tidur di kasur. Apa yang terjadi saudara? Makian anak datang kepada orang tua, cacian datang dari anak buat orang tua, ucapan datang dari anak buat orang tua, netes air mata orang tua tanpa disadari anak yang dilahirkan, tanpa disadari anak yang dibesarkan, tanpa disadari anak yang dirawat, dididik penuh dengan kasih sayang. Ketika kesenjaannya, kepikun
Tunanya tiba, ucapan makian datang pada orang tua saudara. Karena apa? Karena orang tua telah menjadikan sekedar perhiasan. Oleh karena itu saudara, ingat kita sebagai anak untuk orang tua kita. Andaikan orang tua kita masih ada, jangan sia-siakan hidup kita. Agungkan mereka, muliakan mereka saudara. Sebab apa? Ridhonya adalah ridho Allah untuk kita. Marahnya, marah Allah untuk kita saudara. Maka ketika kita mengagungkan mereka, memuliakan mereka, yakin hidup penuh dengan polemik, hidup penuh dengan kesulitan, hidup penuh dengan kesengsaraan. Maka ketika orang tua kita ridho terhadap kita, ridho Allah, ridho walidain, orang tua ikhlas dengan hidup kita, yakin saudara, maka hidup kita bak seperti mencium bau bunga mawar. Ketika kita akan mencium bunga mawar dan kita pegang adalah dahannya, berduri itu dahannya bunga mawar, sampai berdarah tangan kita ketika memegang dahan bunga mawar. Tapi ketika kita cium bunganya akan wangi harumnya. Ketika kita sudah mendapatkan ridho orang tua, yakin Pak, Allah akan ridho terhadap kita. Polemik hidup yang menyelimuti diri kita, masalah yang datang bertubi-tubi pada diri kita, yakin akan terselesaikan dengan mudah. Andaikan orang tua sudah ridho terhadap kita. Karena apa? Di atas ridhonya orang tua, pasti Allah akan ridho terhadap kita. Tapi sebaliknya, andaikan kita masih durhaka sama orang tua, jangan coba-coba dan mengharap kita akan bahagia. Andaikan orang tua sudah tiada, jangan lupakan mereka. Datangi kuburannya, yarfa'ul adab anil amwati bidu'ail ahya. Doakan mereka, karena diangkatnya adab, diangkatnya siksa anil amwati dari orang-orang yang mati bidu'ail ahya, disebabkan doanya orang yang masih hidup. Jadikanlah milik kita waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh dan solehah yang mampu mendoakan orang tua, sehingga Allah angkat derajat orang tua mulia. Yakin orang tua bakal ridho terhadap kita, dan Allah pasti ridho terhadap kita. Maka mudah-mudahan saudara, langkah kaki kita, keuntungan tangan kita akan senantiasa mendapatkan ridhonya. Ridho Allah pun akan muncul untuk kita. Masalah akan mudah kita selesaikan. Ketenangan pikiran, hati, jiwa kita insya Allah datang kepada kita. Itulah yang disebut dengan barokah. Maka mudah-mudahan kita akan mendapatkan barokah Allah umur kita, barokah Allah untuk hidup kita, barokah Allah untuk rezeki kita, dan barokah Allah untuk keturunan kita, sehingga mudah kita jalan hidup kita dunia dan akhirat selamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wa qul rabbi zidni warhamni wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah